Coba perhatikan ragam dan simpangan baku, varian atau ragam. Simpangan baku atau standar deviasi untuk data kelompok, ya. Rumusnya ada dua. Ini rumus yang pertama untuk varian. Ini rumus yang kedua untuk ragam. Untuk simpangan baku. Ini rumus yang pertama, untuk rumus yang kedua untuk varian. Varian atau disebut ragam. Ini simpangan baku atau standar deviasi. Nah, kalau udah dapat ini langsung diakarin aja ke sini, ya. Nah, kalau saran Bapak biar kamu mudah menghitung, gunakan rumus satu ini. Sigma F kali XI min X bar kuadrat per sigma F. Ya, XI itu nilai, nanti kalau data kelompok nilai tengah, X bar rata-rata data, K banyak interval kelas, FI adalah sigma F frekuensinya. Yang dipakai nanti Bapak gunakan rumus pertama 2. Apakah pakai boleh rumus 2? Boleh. Cuma lebih mudah yang nomor 1. Ini kita belajarnya hanya soalnya sedikit karena untuk menjawab soal ini aja butuh waktu lama ya. Satu soal itu butuh waktu lama. Biasanya kalau soal pilihan ganda itu jarang dikeluarkan soal simpangan baku data kelompok. Kenapa jarang? Itu satu soal aja butuh waktu bisa sampai 20 menit. Jadi kalau soalnya matematika 40 kan waktunya habis di satu soal ini. Makanya kalau ujian ulangan atau apa, kalau ulangan masih bisa ya waktunya cuma kasih soal 1 atau 2. Kalau ujian nanti semester ini jarang keluar ya. Tapi kalau ulangan kemungkinan bisa keluarkan ya karena butuh waktu agak lama. Satu soal aja waktunya lama. Ya, kita langsung saja. Ini saya kasih contoh soalnya. Ini saya copy di bawahnya aja. Diketahui data panjang 50 buah kawat. Panjangnya dalam milimeter, frekuensinya ini. Rentangnya panjangnya 35 sampai 39, frekuensinya 1, 40 sampai 44 nilainya frekuensinya 4, 45 sampai 49 12, 50 sampai 54 23, 55 sampai 59 7, 60 kurangi 64, 60 sampai 64 frekuensinya 3. Langkah pertama, kita harus cari rata-rata. Karena rumusnya ini pakai rata-rata. Ya, kita cari ini tuh harus pakai rata-rata. Ya, pakai rata-rata. Nah, rata-rata kemarin Bapak kasih 3 cara. Pakai rata-rata biasa, pakai coding, ya, pakai rata sementara. Nah, kamu pilih yang mana, terserah kamu bebas. Ya, kita cari rata-ratanya pakai cara coding aja. Ya, pakai cara coding. Di LKSmu juga ada 3 cara itu. Ya, pakai coding atau kita cari dulu nilai tengahnya XI. Sesuai di sini XI. XI. Tar dulu. XI itu nilai tengah. Ya. Nilai tengah 35 sampai 39, 35, 36, 37, 38, 39. Jadi tengah-tengahnya 37. 35, 36, 37, 38, 39. Dah. Terus 40 sampai 44 tengah-tengahnya 40, 41, 42, 43, 44. 40, 41, 42, 42. Berarti ini nilai tengahnya. Kemudian ini ya. Ya. Nilai tengahnya adalah 47. Nilai tengah 52.
Ini 57, ini 62. Sigma F-nya, sigma frekuensinya dijumlahkan, ini 50 buah kawat. Sigma F-nya 50. 1 tambah 4 tambah 12 tambah 23 tambah 7 tambah 3 adalah 50. Nah, terus kalau cara coding kemarin Bapak terangkan, ya, kode rata-rata sementara itu terletak di frekuensi terbesar. Frekuensi terbesarnya kan 23. Jadi rata-rata sementaranya ada di sini. 52. Ini adalah rata-rata sementara. Saya tulis rata-rata sementaranya adalah 52. Terus pakai coding, kode. Ya, kode. Terus berikutnya frekuensi kali kode. Kita cari rata-ratanya dulu. Ini. Kodenya ketika rata-rata sementara ini kodenya 0. Kalau sebelumnya berarti min 1, min 2, min 3. Sesudahnya positif 1, positif 2. Ini kodenya. Ya, pakai kode. Terus dikalikan F kali C. 1 kali minus 3. Minus 3. Kemudian 4 kali minus 2. Berarti adalah FC ya. Minus 8. 12 kali minus 1. Minus 12. 0 kali 2, 3. 0. 7 kali 1. 7. 3 kali 2. 6. Kita hitung sigma FC. Sigma kode. Sigma FC. Nah, kita hitung. Ini 7 tambah 6, 13. 13 kurangi 12, 1. 1 kurangi 3, berarti minus 2. Minus 2 tambah minus 8, berarti minus 10. 13. Ulang lagi ya. Minus 1, minus 2. Ya. Dah, minus 10. Terus pakai rumus rata-ratanya itu gimana cari rata-rata? Rata-rata sama dengan rata-rata sementara plus sigma ya. FC per sigma F kali panjang kelas. Rata-rata sementaranya 52 ditambah sigma FC-nya ketemu min 10 per sigma F-nya 50 kali panjang kelasnya. Ya, panjang kelasnya itu adalah 35, 36, 37, 38, 39. Panjang kelasnya 5. Ya. Berarti 52 ditambah ini corak dengan ini corak dengan ini habis. Jadi min 1. Berarti dapatnya 51. Ini rata-ratanya dapat 51. Ya, screenshot dulu karena ini nggak muat. Screenshot dulu dah. Jadi rata-ratanya ketemu 51. Sudah di screenshot? Sudah ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang baru kita cari ragam atau variannya. Ya. Langkah berikutnya kita sudah ketemu ya tadi rata-ratanya ketemu 51. Saya simpan di sini. Terus berikutnya kita cari ragam atau varian pakai rumus ini tadi. Ya, saya copy dulu. Pakai rumus ini. Nah, ini pakai rumus ini. Dekat sini aja nggak muat. Kamu lihat pola rumusnya itu. XI kurangi X. Nah, kita cari XI kurangi X. Ini
Terus nanti kita cari berikutnya XI kurangi X, ya X bar ya, X bar rata-rata dikuadratkan. Nah, kita cari ini dulu. XI kurangi XXI itu adalah 37 dikurangi 51. 37 kurangi 51 dapatnya adalah ya berapa nih? Berarti berapa nih? 14 ya. Kemudian ini 42 dikurangi 51 ya, dapatnya adalah 9 minus ini minus anu ya, minus 14 ya. Minus 14. Ini minus 9. Terus Bapak nggak usah ditulis ini ya, langsung aja 47 kurangi 51 itu adalah minus 4. 52 kurangi 51 1 ya. Kemudian berikutnya 57 kurangi 51 berarti 6. Kemudian 62 kurangi 51 11. Ya. Terus kita hitung dikuadratin. Dikuadratkan. Ya, berarti min 14 dikuadratin. Ini min 14 dikuadratin. Berarti 196. Min 9 dikuadratin 81. Min 4 dikuadratin 16. 1 dikuadratin 1. Kemudian 6 dikuadratin 36. 11 dikuadratin 121. Ini XI min X bar. Kemudian lihat rumusnya adalah F kali XI min X bar. Berarti berikutnya frekuensi dikali XI min X bar kuadrat. Ya, saya panjangin ini agak panjang ya, angkanya gede sebabnya. Nah, kita lihat sini. Jadi F-nya 1. 1 dikali 196. Ya, 196 dapatnya 196. Berikutnya 4 ya kali 81 itu dapatnya 324 ya. Lanjut aja 12 kali 16. Kalau dihitung 12 kali 16 192. Berikutnya 23 kali 1 23. Berikutnya ya 7 kali 36 ya 252. Kemudian 3 kali 121 363. Nah, kita hitung sigma F ya, sigma F XI min X bar kuadrat itu dijumlahkan ini semua. Ini kalau dijumlah 196 tambah 324 tambah 192 tambah 23 tambah ya 23 tambah 252 tambah 363 itu jumlahnya 1350. Nah, terus gunakan ini adalah mencari ragam atau varian dulu ya. Kita cari ragam varian pakai rumus ini. Yang pertama kita cari ya ragam atau varian. Jadi sigma F-nya 50. Jadi ikuti rumus ini. Jadi S kuadrat sama dengan sigma F XI min X bar kuadrat itu dapatnya 1350 dibagi sigma F-nya 50. Jadi ragam atau variannya S kuadratnya ini diperoleh adalah 27. Ini ragam atau variannya. Yang berikutnya kita cari adalah ya
simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi itu adalah S. Jadi S itu akar S kuadrat. S kuadratnya berapa? Akar 27. Akar 27 dapatnya 5,2. Nah, ini jawabannya. Silakan screenshot dulu. Jadi cukup panjang ya, satu soal cukup panjang. Kalau soal urean pilihan ganda kayak gini waktunya lama. Jadi ini biasanya kalau ulangan harian bisa dikeluarkan. Tapi kalau ujian semester biasanya atau ujian nasional ini nggak pernah keluar. Ya. Tapi kalau ulangan harian pasti ada. Silakan screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi. Ya, lanjutkan lagi ya berikutnya. Ini soal asesmen 4 halaman 109 ya. Jangkauan data. Jangkauan data itu kalau data kelompok ya. Jangkauan ini tepi atas nilai tertinggi dikurangi tepi bawah ya, tepi bawah. Jadi ini tepi bawahnya ini berapa nih? Kita cari data terendahnya ini. Itu tepi bawahnya adalah 21,5. Nah, ini cari tepi atasnya. Tepi atasnya adalah 46,5. Berarti jangkauan atau range itu nilainya 46,5 kurangi 21,5. Berarti jangkauannya adalah ya 525. Ada enggak? Bapak salah enggak? Coba cek dulu. 46, tar dulu. Aku Bapak salah. Sebenarnya pakai tepi atas, tepi bawah ini harusnya 45 ya, 25 ya. Coba cek dulu. Bentar. Ini harusnya ya tepi atas maksimum dikurangi tepi bawah minimum. Sebenarnya ini udah betul nih. 46,5 dikurangi 21,5. Ini 25. Kalau nggak ada jawabannya ya ini mau nggak mau. Sebenarnya ini kurang tepat ya jawabannya ini kurang tepat. Jadi jawabannya pilihannya ya seharusnya 25 saja. F25. Kalau teorinya seperti itu ya. Rumusnya jangkauan untuk data kelompok R itu tepi atas maksimum dikurangi tepi bawah minimum. Nah, tepi atas maksimumnya kan 46,5 ya. Tepi bawah minimumnya nih. Kalau nggak ada ya mau nggak mau gini aja. Kita ambil data tertingginya. Kalau nggak ada jawabannya 46 kurangi 22. Berarti 24. Ya. Kalau mengikuti rumusnya, Bapak cek di LKS itu kan rumusnya tepi atas maksimum kurangi tepi bawah minimum. Udah nggak apa-apa. Kita mau nggak mau pilih yang E.
nilai maksimum 46 kurangi 22. Ya. Udah, screenshot dulu. Kita lanjutkan. Gini aja lah, daripada Bapak nanti salah konsep, ini tetap Bapak nggak ada jawabannya aja. Karena Bapak lihat beberapa buku, rumusnya memang ini, tepi atas maksimum, tepi bawah minimum. Ini kalau saya paksakan jawab berarti saya salah mengajarkan teorinya. Teorinya itu memang rumus tepi atas maksimum, kurangi tepi bawah minimum. Berarti ini saya anggap tidak ada jawabannya. Ya, tetap jawabannya ini F 25. Ya, jawabannya 25. Jadi tepi atasnya ini maksimum 46,5, tepi bawahnya ini dikurangi setengah 21,5. Nah, ini diselisihkan. Tepi atas maksimum kurangi tepi bawah minimum. Rumusnya ini memang. Jadi LKS juga rumusnya seperti ini. Bapak punya buku yang lain, rumusnya juga ini. Kalau saya memaksakan jawabannya sesuai di pilihan ganda, ya nanti tetap berarti saya salah mengajarinya. Ya, kita ngikuti teorinya aja. Ya. Jadi kalau toh terpaksa ya kamu pilih 24 nggak apa-apa, tapi Bapak ajarkan tetap jawabannya 25. Saya anggap anulir tuh. Screenshot ulang. Jadi jawabannya 25. Ya, kita lanjutkan lagi. Cari simpangan baku. Nah, ini caranya sama kayak tadi. Kita cari rata-ratanya dulu. Nah, kita cari rata-ratanya pakai kode boleh. Ya, kita frekuensi, kita cari XI, nilai tengah. Kita cari nilai tengahnya. Ya, 22, 24, 25, 22, 23, 24, 25, 26. Berarti tengah-tengahnya berapa? 22, 23, 24, 24. Terus ya, berikutnya 27, 28, 29, 30, 31. Ini 29. Terus berikutnya ini berarti 34. Terus berikutnya ini 39. Terus yang terakhir ini 44. Ini nilai tengahnya. Ya, nilai tengahnya. Nah, kalau sudah ketemu ini, baru kita cari apa? Rata-rata sementara. Rata-rata sementara itu pada frekuensi terbesar nih. Ya, nih. Berarti rata-rata sementaranya 39. Terus kita cari kodenya. C, kode. Ya, kodenya yang letak rata-rata sementara itu kodenya 0, 0. Sebelumnya min 1, min 2, min 3. Sesudahnya 1. Terus kita cari F frekuensi dikali kodenya. Ya, frekuensi dikali kodenya. Min 9 kali min 3, min 27.
4 kali min 2, min 8. 10 kali min 1, min 10. 12 kali 0, 0. 5 kali 1, 5. Sigma F C. Nah, jumlahkan ini minus, ini dikurangi ini minus 3. Minus 3 tambah 5 kurangi 8 kan minus 3. Minus 3 tambah minus 27 minus 30 berarti minus 40. Ya, panjang kelasnya adalah berapa? 22, 23, 24, 25, 26. Berarti 5. Berarti rumusnya rata-rata itu sama dengan rata-rata sementara tambah sigma FD, sigma FC dibagi sigma F kali panjang kelas. Rata-rata sementaranya adalah 39 nih. Ditambah ya sigma FC-nya min 40 per sigma F-nya berapa kita hitung? 9 tambah 4, 13. 13 tambah 10, 23. 23 tambah 12, 23 tambah 12, 35 tambah 5, 40. Berarti sigma F-nya 40 kali panjang kelasnya berapa? 5. Jadi 39 ditambah ini min 1 berarti ini min 5 jadinya. Min 40 bagi 40 kan min 1. Min 1 kali 5 min 5. Jadi 34. Ini rata-ratanya. Ya. Kalau sudah, tolong screenshot dulu karena nggak muat. Ya, harus buka slide berikutnya. Screenshot dulu. Sudah di screenshot semua? Sudah? Sudah ya? Sudah di screenshot ya? Kita lanjutkan lagi. Sudah di screenshot. Lanjut. Ya. Saya ambil ininya saja, nilai sama ini. XI-nya. Sampai XI-nya aja, sampai ini. Nah, kita cari. Dah. Langkah selanjutnya, ini kan sudah ya. Kita mencari simpangan baku, berarti S-nya. Langkah selanjutnya kita cari XI ya X. Ya, XI min X. Nah, kita cari ini. Terus berikutnya XI min X dikuadratin. Ya. Terus nanti kalau sudah ketemu ini, ya kita cari, ini kolomnya Bapak tambahkan langsung aja. Ya, F dikali XI min X bar kuadrat. Nah, kita cari. Tadi rata-ratanya ketemunya 34. Jadi kita tulis ini sigma F-nya tadi 40, rata-ratanya 34. Nah, coba kita cari ini, saya garis dulu. Nah, garisnya satu-satu aja enak satu-satu. Ini, ini, ini. XI 24 kurangi 34. Jadi 24 kurangi 34. Min 10. Ya. 29 kurangi 34. Min 5. Ya kan? 34 kurangi 34, 0. 39 kurangi 34. 39 kurangi 34 berarti 5. 44 kurangi 34, 10. Terus ini kita kuadratkan. Berarti min 10 dikuadratin 100.
Min 5 dikuadratin. Min 5 dikuadratin berapa? Min 5 dikuadratin. Berapa? 25. 0. 25. 100. Terus F-nya 9 kali 100. Jadi ini 9 kali 100. Dapatnya 900. 4 kali 25, 100. Ini 10 kali ini 0. 12 kali 25. 12 kali 25. 12 kali 25. 300. 5 kali 100, 500. Berarti sigma F XI min X bar kuadrat sama dengan 1000 tambah 800, 1800. Terus rumusnya apa? Ya, rumusnya ini. Kita cari ragam variannya dulu. Ragam variannya kita cari dulu. Rumusnya jadi S kuadrat sama dengan 1800 bagi 40. Coret-coret. Ya, jadi S kuadratnya ya 180 dibagi 4. Dapatnya 45. Jadi S kuadratnya 45. Langkah terakhir mencari simpangan baku. Simpangan baku berarti S-nya itu sama akar S kuadrat. Akar 45. Jadi S-nya ini berarti akar 9 kali 5. Berarti S-nya 4. Akar 9 itu 3. 3 akar 5. Jawabannya screenshot dulu. Screenshot dulu. Sudah di screenshot? Sudah ya? Sudah? Sudah. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya. Sudah di screenshot ya? Ini soal diuraian rentang waktu pengerjaannya ya. Rentang waktu itu berarti nilai, kita buat tabelnya dulu aja. Waktu ini 50 sampai 54. 55 sampai 59. 60 sampai 64. 65 sampai 69. 70 sampai 74. 75 sampai 79. Kita lihat frekuensinya ini 4, ini 8, ini 10, ini 15, ini 8, ini 5. Kita tulis 4, 8, 10, 15, 8, 5. Silakan kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Cukup panjang ya, kerjakan dulu.